Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa kami berdua di acara ngobor. Ada Mas Ayung. Ya, ada Mas Ayung katanya. Ini ada Mas Labib juga. Kita di ngobor, ngobrolin yang horor-horor tentunya. Dan seperti biasa kita, sih ngikut apa ya Bib ya? Belum ngopi kali Mas Ayung. Oh iya, habis makan rengginang Oh gitu. tadi di luar. Jadi seperti biasa kita akan menyuguhkan cerita-cerita horor ya Bi. Nanti pada akhirnya ada banyak bercanda yang mohon dimaklumi gitu ya Bi. Iya. Dan di sesi yang lalu kita mengangkat obrolan ya, horor gitu ya, dengan kemunculan apa ya nenek-nenek ya Bi ya, yang dialami oleh Pak Sakur ketika dia menjemput anaknya yang baru selesai pramukaan gitu ya Bib. Kemudian dia menjumpai sosok nenek-nenek yang ada di dalam pagar di area, masih ada di areal pemakaman. Iya. Tapi itu bagian luar begitu ya, tapi di dalam pagar. Dan kemudian malamnya dia mengalami mimpi yang sangat menyeramkan. Jadi tadinya kan memang di kejadian asli, walaupun anaknya nggak melihat begitu ya, tapi nenek-nenek itu dengan muka yang berubah dari amarah kemudian jadi muka sedih begitu, dia menunjuk ke arah ke arah kanan dari dirinya itu. Terus akhirnya Pak Sakur ngikutin itu nggak ngeliat apa-apa, tapi ternyata dijelaskan lebih jelas lagi pada saat di mimpi. Tapi yang bikin Pak Sakur itu syukur itu benar-benar shock banget kan, yang menyeramkan justru yang nunjukin ya kan, nenek-nenek itu sendiri, ibu-ibu sendiri, justru dia itu tanpa kepala pada saat dia itu nengok, tapi kepalanya ditenteng kayak gitu loh. Nah ini aku sejak awal udah ngomong bahwa ini adalah cerita dari beberapa orang, tak gabungin jadi satu, nanti ada apa rahasia di situ, penjelasan seperti apa. Ini ada cerita kedua Bib, dan kejadiannya ngalamin di area situ juga. Sama juga, masih di luar pagar dan masih di jalanan. Jadi di tahun tersebut, kalau ini kan agak kemarian gitu ya, agak kemarian udah ada handphone, terus motor juga udah keluaran terbaru, Supra yang keluaran yang terakhir itu Bib. Tapi ini ketarik ke belakang lagi agak jauh, jauh lagi. Sekitar 20-an tahun yang silam begitu loh. Iya. Cerita ini dari Ki Dasmun. Waktu itu beliau masih usianya sekitar 60-an tahun. Emang dia umurnya panjang gitu ya. Kalau sekarang orangnya udah nggak ada, tapi dulu itu 60-an tahun, orang-orang dulu, para petani yang konsumsinya juga nggak neko-neko, selalu bergelut dengan matahari, kan sehat itu. Malam itu dia sebenarnya pengen ada hajat, ketemu sama kuli yang nanti bakal nggarap sawahnya beliau gitu loh. Jadi karena dipanggil, ada titip pesan ketika di sawah, ini Wahuti sama Sukron suruh ke rumah ya, nanti sore apa kapan, nanti biar besoknya bisa buat nyuruh orang-orang macul yang lain, biar ini bawang merahnya kan bisa segera ditanam, udah kawak banget katanya begitu. Akhirnya ditunggu-tungguin sampai sehari 2 hari, orang nggak ada ini cenderungannya, nggak ada kabar sama sekali. Nah itu sebenarnya badannya kakek saya, ini yang kan cucunya ya, badannya kakek saya itu lagi ngerasa meriang banget sebenarnya. Wadasmun itu lagi meriang banget, lagi nggak enak badan lah begitu Bib. Tapi karena mendesak, karena temponya nggak bisa diurur-urur lagi untuk ditanamin gitu ya bawang merahnya, sawahnya, makanya ini mau pengen dapat kejelasan. Padahal udah malam banget, orang sorenya aja minta kerokan, jadi jam 4 minta kerokan sama istrinya. Katanya badan udah kayak gini, wis kandel, udah tebel kayak gini, minta dikerok lagi nanti tipis katanya begitu. Alah, mbokmu mau tinggal dikerok aja buat mending kerok, iya, parameknya iya, apanya iya, semuanya diminum begitu. Tapi orang dulu ya paling kalau udah kena obat dikerok mending kayak gitu. Nah ini malamnya masih minta kerokan sama cucunya. Ini cucunya namanya Lastri, dia mengisahkan Lastri ya. Jadi dia itu ngerok mbahnya, ketahuan sama istrinya, wong mau wis dikerok maning, ya Allah Pak, kok gerang kabeh kayak gue kayak gitu, udah nanti gerang semua, nanti udah makin tipis.
lambu pokoknya aku mau keluar biar enakan. Iya. Nganggo jaket pan metu maring ndi? Sampean pan metu maring ndi? Mau keluar kemana? Mau ngubungin itu yang mau macul. Bamudi ke Bamudi itu. Iya. Ya wis pakai jaket. Lah Royal teman katanya begitu. Kalau udah dikerokin nanti sembuh. Orang dari sore aja belum sembuh, wis menang, mau matur menang katanya begitu. Iya. Akhirnya Lastri yang habis ngerokin, Mbah, pakai ini baju yang lebih hangat lagi. Nurut, kalau sama cucunya nurut, Bib. Hari itu di jalan ke sana ya, pakai sepeda ontel dulu. Itu memang, Mbah, kok nggak pakai sepeda saya aja? Dia sepedanya Pioneer Jeng gitu ya. Sungkan katanya, sungkan itu mas sepedanya perempuan, nanti aku disangkain becong katanya. Oh iya nggak apa-apa daripada sepedanya situ, itu kan rantainya ucul-uculan, rantainya lagi sering lepas. Saya tetap maksain diri pakai sepeda ontel, itu baru masih dalam kampungku. Tapi pojokan begitu ya, mau perbatasan desa yang lain, akhirnya untuk ke titik tadi, ketika Pak Syukur itu jumpa sosok itu pun agak lama, Bib. Ya ada 10-15 menit lah baru nyampe ke situ. Nah, ketika malam itu kan sekitar jam 10-an. Nggak ada yang bisa disuruh. Tetangga yang biasanya kroyok-kroyok di samping, main gaplean, cemong-cemongan itu loh sambil nungguin malam gitu nanti besok aktivitas, itu nggak ada semua. Akhirnya Watasmu itu jalan sendiri, Bib. Di kayu sepedanya, emang nyelos, krosek tapi nanti nyangkut lagi ini kan ya. Aduh, Pit kok kayak gitu teman katanya, sepeda kok kayak gini banget, besok dibawa ke bengkel. Lah pas mau perlimaan tadi, simpang 5 itu tadi, dilalai ucul, lepas itu. Rantainya lepas. Akhirnya ya kan temenanan katanya, ya kan beneran lepas. Asem, ngerti kayak gini tadi nggak pakai sepedanya cucu kayak gitu loh, Bib. Akhirnya mau nggak mau dia akan turun. Sebenarnya pengen dituntun aja. Orang tua dulu tuh biasa jalan jauh terus jalan kaki. Ada juga yang kalau dengan pernah lihat ya, orang-orang dulu sepeda waras tapi dia jalan kaki, maksudnya ya kan ke sawah, nggak bawa apa-apa, tapi dia emang pengen buat pegangan aja. Banyak yang seperti itu, Bib. Kalau tempatku banyak dulu. Kadang-kadang aku kayak tersendiri sama teman, sepeda itu buat apa? Nggak bawa apa-apa, dia bawa pacul berat-berat di sini, kadang bawa kresek, bawa singkong segala macam, sepedanya dituntun doang, nggak apa-apa. Biasanya kaki. Nah itu niatnya Pak Dasmun juga sampai ke tempat yang dituju ya, ke Wahyudi sama tadi satunya aku lupa. Nanti mau jalan kaki aja wis, tak gelondong ke sana sepedanya, tak tenteng begitu ya. Tapi nggak bisa, Bib. Ternyata kayak nyeket begitu loh rantainya nyeket. Akhirnya dia itu mau nggak mau berhenti nyari tempat yang agak terang. Lah agak terang itu kan di simpang itu, walaupun lampunya cuma temaram kuning begitu ya. Lampu-lampu zaman dulu ya. Di standar 1 kurang fase, akhirnya di standar 2 belakang begitu ya. Kayak wong si sore katanya, masih sore kok nggak ada orang setuk-setuk kelacan, nggak ada orang sepotong-potong itu tuh ungkapan begitu. Kalau sepi banget jalanan nggak ada yang lewat ngomongnya begitu. Kok nggak ada orang, ya nggak ada yang lewat, padahal masih jam setengah 10-an. Mungkin sekarang jam 10, kok sepi banget. Itu dia nggak begitu nyadar kalau di situ itu pas kesananya makam. Lagian Pak Dasmun juga bukan tipe penakut. Dia itu kalau petani malam biasanya keluar nanti pembagian air sih, banyuni bahasanya begitu. Jadi akhirnya dia nggak mikirin hal-hal seperti itu. Jongkoklah beliau dengan ngerokok yang lintingan itu yang pakai ini kan. Kayak sama jagung apa ya? Iya, jagung, wiru jagung itu retak begitu. Kayak angel temen nyangkut gitu loh, ada di tangkasnya itu wadahnya rantai itu nyangkut angel temen. Wira-wiri dia jengkok, dia berdiri lagi pakai baterainya itu dinyalain, baterai yang gede itu ya, besi, yang aluminium. Nyari-nyari kayu buat jongket. Ya, kayu kayak amoh kabeh. Orang tua kadang-kadang ngomong sendiri dijawab sendiri. Ya bengi apa ya bisa nih sepi teman, ini malam apa kok sepi teman, kok sepi banget, nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang yang lewat. Kayak siapa kalau kenal mau dimintain tolong, anak muda yang matanya lebih awas. Pas lagi diongkat-ongkat begitu ada suara rame-rame, Bib, di belakang dia jongkok.
Berarti di belakangnya dia jongkok itu persis pagar dari bambu yang di belah-belah itu tempat berdirinya nenek-nenek itu, tapi di dalamnya. Iya. Jadi dia pas berdirinya di situ, nggak ngelempengin pas simpangan itu, nggak, agak geser sedikit lah, persis di tempat berdirinya nenek-nenek yang dicerita Pak Syukur itu. Kenang buri, suara apa ini di belakang, suara apa, rame temen, kok rame. Nah kata Wadasmun? Ya Wadasmun itu, kata cucunya, kakek saya itu mendengar kayak itu mas, suara-suara orang itu lagi baris begitu loh. Suara orang lagi baris kayak sepatu yang berat-berat itu ada suara-suara kayak gitu, nanti jalan-jalan, tapi suaranya dia nggak kenal, kayak suara orang Landa begitu, kayak orang-orang Belanda. Nanti ada teriakan-teriakan lagi gitu, tapi jauh Bib. Tapi kalau misalnya nggak didengerin deket, suara-suara kaki kaki kayak gitu loh, kayak orang baris jalan itu rapi bareng gitu. Tapi kadang-kadang juga ada suara kayak bayi nangis keras banget. Ada teriakan anak kecil, perempuan, laki-laki, suara ibu-ibu yang benar-benar kayak seolah-olah mereka lagi teraniaya loh, lagi disik atau lagi apain. Nanti kalau dia dari jongkok itu ngadepin sepeda, suara pirang-pirang teman, suara apa sih, siapa sih, itu belum suara banyak banget, suara apa aja gitu. Iya, suara apa aja, ini suara apa, jadi kayak suara kok seperti suara kaki kayak tentara, seperti kaki tentara. Dia berdiri begini nengok ke arah belakang, bilang ini sih siapa, ini kok sepi gitu. Oh ya Allah, kena kuburan, itu kesananya kuburan. Masa iya sih di sini apa saya digangguin, saya kan orang sini walaupun bukan blok situ ya. Masa ya ini malam apa, itu Kemis Bib, ternyata Kemis Wage. Oh orang-orang di sini pada sepi, jangan-jangan pada ke Suro. Itu kan Suro ya, kalau di sini terkenal ada di sana itu makam salah seorang ulama ya Bib. Dan di sana tuh kalau setiap Jumat Kliwon pasti ramai sekali Bib. Orang dagangnya ramai banget. Kalau aku nggak ke sana, tapi nggak, orang yang jualan itu banyak banget Bib. Ramai sekali dari berbagai penjuru biasanya datang malam Jumat Kliwon. Makanya mungkin di sini itu orang-orang itu pada sepi banget, mungkin ke sana. Walah Jumat Kliwon, tapi sak kliwon-kliwonnya saya nggak pernah digangguin, apalagi tidak sendiri. Ini akhirnya wis konpan, ini ngomong salah Tegal ya, konpan berisik kayak apa bodo amat, nengkan lagi kebun ngoro kali, di sana itu kebun sama kali, situ mau berisik menggangguin saya nggak peduli. Kalau saya bilang saya takut, saya nggak takut, tapi saya pemberani juga enggak, urusannya dewek-dewek, alamnya beda-beda, katanya dia begitu. Dia jongkok lagi, ngakalin, angel temen dicongketnya susah kayak gitu. Tahu-tahu itu ada rasa merinding yang begitu kuat, ada angin dingin, tapi nggak goyangin kayak kembang-kembang di sampingnya itu kan ada tanaman-tanaman pagar gitu ya Bim. Itu nggak goyang, tapi dia keras kayak angin tuh di belakang kuping, di leher begitu, ser itu dingin banget. Dan nggak lama setelah itu suara-suara kaki itu tambah deket Bim. Suara-suara itu mungkin satu batalion atau batalion itu berapa orang, mungkin ada 16 atau lebih, itu jadi brok, tapi nggak ada suara orang bicara apapun sama sekali. Suara hentakan kaki ya. Hentakan kaki itu dia, aku wong matanya itu siwer atau gimana ya, mata tua atau emang lagi di gudang, lagi digangguin begitu ya. Jadi di depan itu kan jalanan bukan aspal, pasti batu-batu waktu itu. Terus sampingnya pagar kayu, kembang kayu urip. Artinya kalau di dalam kebun siapapun nggak bisa nyebrang, nggak bisa nyebrang sama sekali, harus nabrak pagar. Itu dia ngelirik ke arah kiri karena arahnya dari belakang lebih sebelah kiri. Loh kok ini makin dekat. Wah sembuh aku ora wedi digituin. Tapi lama-lama yo takut katanya, kata si Lati itu. Ininya kan mbahku katanya lama-lama juga takut. Lama-lama sih tambah merinding. Tahu-tahu kayak di depannya itu ya, di depan sepeda lah, nggak jauh gitu seolah-olah pagar itu nggak ada seolah-olah pagar itu nggak ada. Di sana banyak tumbuhan-tumbuhan, mungkin kayak pohon-pohon gede semacam jati atau dapuran bambu, itu backgroundnya sana kayak gitu. Itu banyak tentara itu pada lewat baris, bener-bener baris. Tentara apa tuh katanya? Tentara VOC, dia ngomong VOC.
orang wong Landa lah kayak gitu, tentara Belanda. Jadi pakai bajunya itu kalau digambarin di film-film kan cenderung kayak doreng. Iya. Terus dorengnya tapi beda sama TNI ya. Iya. Kalau dulu nggak kayak gitu, lebih ke krem. Lebih kayak baju pramuka tapi muda gitu loh. Krem, warnanya lebih ke krem kayak gitu. Jadi itu baris banyak itu, Bib. Ada mungkin sekitar 12 atau lebih lah. Mungkin satu botol, terus kopi aku kurang memahami hal tersebut. Tapi benar-benar itu melintas. Itu di depan mungkin berapa meter di depannya si Pak Desmond. Pak Desmond itu melihat, duh tentara Landa. Nah saat kayak gitu tuh dia nggak kalau ini alamnya udah beda gitu. Mereka tuh nggak mungkin di alam sekarang. Tentara Liban pada apa? Tentara mau pada ngapain? Landa-landa kok akeh banget kayak gitu. Itu di belakang-belakang mereka ada yang lain, Bim. Jadi petintang-petinting katanya. Petintang-petinting itu gagahan, royal, beginilah. Itu banyak pribumi-pribumi, Bim. Tapi tampangnya nggak ada yang bersahabat. Mereka itu bengis, ininya panjang-panjang, ada yang megang pecut segala senjata-senjatanya mereka lah kayak gitu. Seolah-olah kayak pasukan itu bersinergi sama golongan hitamnya, aliran hitam lah kayak gitu. Itu ke sana, Bib. Jadi keluar dari area aku itu, area pemakaman tadi. Tapi kayak si baju-baju mereka itu lebih banyak noda-noda darah kayak gitu loh. Baju-bajunya tadi tentara itu sama yang ngikutin di belakangnya itu banyak noda-noda darah. Terus ada lagi datang lagi dari arah belakang lagi itu rombongan lagi mirip-mirip sama seperti itu. Tapi yang berikutnya nggak mau lihat Mas Desmond. Waduh ini kok kayak gini, dia mulai takut tapi mau berdiri nggak berani. Kayak dengkulnya kayak lemes kabeh. Lihat kayak Jadi gitu. masih jongkok di belakang sepeda. Masih di belakang sepeda, berarti di depannya dia sepeda, di belakangnya pagar. Nah pagar itu ke sana, nah di sebelah sananya itu loh pada lewat berapa meter tuh, deket banget. Muka-muka orang aku, muka-muka orang katanya semoga nggak ngeliat aku. Nah pak ngeh-ngehnya itu semakin takut. Lah aku lagi diliatin yang kayak gitu yang gak bakal ngeliat aku. Itu udah alam beda. Cuman mau bangun nggak bisa, lemas banget katanya begitu. Nah ini akhirnya semakin malam dia masih tetap nongkrong di situ karena lemes, Bib. Tapi masih sempat bisanya cuman ngudut sama dia mendawamkan wirid lah biar menenangkan hatinya sampai orang-orang yang dari Suro itu pada pulang. Beberapa ada kenalannya beliau juga, orang situ juga itu pulang. Ini akhirnya nemu, "Loh, Pak, lagi apa nih kono gitu? Wah, lagi apa di situ? Lagi ngapain?" "Iya, Pit, bannya copot." "Ah, mau ke Suro ya?" "Iya, padahal mau nggak ke situ, tapi ininya copot." "Ya rewang-rewangi, padahal dibantuin di situ." Akhirnya Rantainya betulin akhirnya. sampean kok nongkrongnya di sini, takut nggak diliatin apa-apa, Wak. Lah, mau kayak aku katanya, orang tua kayak aku, nggak doyan belis, nggak doyan katanya begitu. Padahal dia udah diliatin begitu. Itu bisa cerita itu yang sama Lastri. Jadi Lastri kan ada deket-deket kami lah, masih sering ketemu atau apa ngobrol. Kita akumulasi cerita yang pertama itu dari Pak Syukur, terus yang kedua dari Mbak Lastri. Ya menceritakan kakeknya yang namanya Desmond. Satu lagi itu orang yang bikin rumah di daerah situ, lebih tepatnya dibeli tapi emang rumah baru gitu ya, tapi belum rapi banget. Jadi bagian belakangnya itu kebun itu langsung bersentuhan sama area pemakaman. Nempel deket banget berarti ya. Deket banget. Jadi sebelah kiri rumah itu jalanan yang tembus pol langsung aja ke kali gitu lebih. Jadi belakangnya makam, di seberang jalan belakang rumah juga makam kayak gitu. Jadi orang-orang di rumah itu nggak betah. Pertamanya nggak betah karena selalu sering mereka itu dengar di malam-malam tertentu ada suara kayak tembakan-tembakan kayak gitu loh. Yang ngertinya pas pertama kali dengar kayak gitu karena suasana lebaran, suasana puasa itu kan lumrah. Kirain petasan Atau apa, tapi nanti disertai ada suara ucapan-ucapan kayak orang-orang Belanda kayak gitu. Terus nggak lama itu teriakan-teriakan yang benar-benar kencang banget, kencang-kencang, histeris banget, itu tangisan anak-anak yang paling miris banget. Dan itu cerita ini aku nggak mau beliau disebut namanya, karena memang rumahnya sangat dekat banget, nggak mau disebut namanya. Tapi
yang paling jelas itu Mas, kalau suara orang-orang Belanda, suara tembakan kayak gitu, aku bisa menghibur lah sama keluarga, bisa tak alihkan. Tapi kalau bayi nyampe nangis, suwe katanya lama, teriak-teriak kayak orang bayi ngelih atau bayi lagi sakit banget jatuh di jori, nggak diapa-apain kayak gitu loh. Itu teriak kayak gitu, tahu-tahu langsung ada suara kayak gitu, nanti hilang suara bayi, nanti ada tangisan ibu-ibu, nggak lama hilang lagi kayak gitu. Terus aduh jedar ada orang kayak ting 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 perang kayak gitu, Bib. Ada orang seorang kayak maksudnya rame-rame lah kayak benturan di situ di belakang rumah. Oke. Oke, lanjut. Berarti akhirnya gimana tuh yang punya rumah? Dia itu hampir semua rumah, khususnya yang sering melek malam, kayak ini kan ibu yang cerita sama suaminya yang sering tidurnya sampai larut, sering mendengarkan teriakan-teriakan, suara senapan, suara orang perang di belakang, terus sesuatu kayak bunyi api yang petak-petak kayak yang dibakar begitu loh, Bib. Tapi ini seringkali disembunyiin sama anak-anak mereka biar nggak takut. Tapi ya 1-2 ada yang dengerin. Tapi kalau misalnya nanya selalu dialihkan kayak gitu loh. Ini berlangsung selama mungkin beberapa bulan, kata si ibu ini. Taruhlah namanya Ibu Ayu lah. Ibu Ayu ngomong ini peristiwa kayak gitu kita dengerin itu mau 2 bulan, dan memang jedanya kadang-kadang ya seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Tetap aja Mas yakin, namanya kayak gitu ya mencekam banget. Tapi namanya suami ya kadang-kadang penasaran. Dia pernah, Bu, aku sih penasaran Bu, tetap pantak hilang sebenarnya apa? Aku penasaran mau tahu dia sebenarnya ada apa kayak gitu. Jadi di malam tertentu, kalau dia nggak salah itu Selasa, kayak hari ini Selasa ya Bib, Selasa atau malam Rebo lah, dia itu diberani-beraniin keluar di jam-jam yang biasanya ada kedengaran suara kayak gitu. Jadi aku itu nggak, kata Bu Ayu, aku jelas-jelas nggak mau ikut sama suami. Dia ngajakin katanya, Bu, mau lihat apa enggak? Ayolah, penasaran, daripada orang sini tapi dengerin kayak gitu terus tapi nggak ngerti juntrungannya ceritanya kayak apa. Apa itu makhluk gaib atau jangan-jangan yang lain yang sengaja bikin kita nggak betah atau apa kayak gitu. Diajakinnya jelas nggak mau, Boy. Sampai aja ke sono, enak aja ngeliatin kayak gitu, jelas setan. Ora lah, katanya nggak mungkin setan. Akhirnya apa? Dia itu keluar itu cuman paling sekitar ya 20 menitan. 20 menitan Bu Ayu itu di dalam lanjutin aktivitas ya, beres-beres atau ngapain buat besok. Itu belum malam-malam banget Bib sebenarnya. Ya sekitar jam-jam 10-an kayak gitu. Akhirnya dia cuma mendapati, jadi suami itu keluarnya lewat tawon, lewat belakang. Lewat dapur, ada pintu kayu juga di sana yang dari bambu. Itu kan tambahan dari rumah utama ya. Yang dia tahu suaminya itu balik lagi padahal nggak dikunci. Kayak orang bu kayak gitu. Dia tuh mau masuk kayak kesusahan, Bib. Kayak masuk kesusahan. Jadi istrinya, Bu, jangan dikunci. Bu, orang dikunci, Pak. Istrinya itu langsung dengar suara kayak gitu, dia lari ke belakang juga. Jadi dia mau bukain, suaminya narik keluar juga susah kayak gitu loh. Padahal nggak dikunci sama sekali. Jadi istrinya itu belum nyampe, suami itu narik-narik daun pintu kayak susah dibuka, nggak bisa kayak gitu loh. Bu, jangan dikunci, Bu, jangan dikunci. Siapa suruh dikunci? Bu, cepetan buka, cepetan buka. Ini di belakang banyak banget. Aku takut, Bu, takut teriak-teriak, Bib. Tapi aku nggak bisa nyontohin itu, Bib. Lagi kurang Bib. Tapi apa yang jelas istrinya itu akhirnya ngebantuin dorongin pintu, baru terbuka. Suaminya itu kelihatan kan dari lampu dapur itu keringetnya udah gede banget, yang jelas dia itu nggak nengok ke arah istrinya lagi, langsung lari dari pintu belakang itu langsung ke tengah, langsung ke kasur tuh greban katanya. Jadi pakai selimut dia tutupan, orang gerah Pak, gerah bu jangan masuk, tutup belakang, tutup wis enggak aku tobat katanya kayak gitu. Itu nggak diceritain. Bu Ayu jadi penasaran malam itu, Pak sebenarnya ada apa, jangan aja dibahas wis katanya begitu, Bib. Jadi besok harinya itu berapa hari baru mau cerita, itu pun nggak sama istrinya.
Ya, Jadi terus sama sama siapa? kawan dekatnya si suaminya itu. Nah itu Bu Ayu dapat dari kawan dekatnya itu, dapat cerita bahwa suaminya itu malam itu saat dia keluar, memang awalnya sepi, nggak ada apa-apa. Ya nampaknya pekuburan biasa kayak gitu. Cuman yang memang agak serem ketika lampu itu yang di tengah-tengah area pemakaman Kemboja itu terus nyinarin burung batang gitu loh, Bib. Itu serem memang, tapi yang lainnya biasa aja. Tapi kok lama-lama ada suara derap kaki kayak gitu loh. Ada suara derap kaki, ternyata itu orang-orang ini, Bib, company lah kayak Sama gitu. yang Dia ngomong sama yang dilihat sama Wadasmun nanti dia ya. seperti itu, makanya ya oren kayak gitu, lebih ke oren lah, bukan doren begitu. Jadi dia itu melihat pertama banyak pasukan, terus orang-orang pribumi, tapi kayak rupanya kayak galak-galak begitu loh. Tetapi dari sisi yang lain nanti ada yang melintas, jadi kayaknya ganti lagi kayak gitu loh. Ini melintas ke arah sana, kalau dipikir sana nalap di sana itu kali, harusnya jebur. Tapi kok kayak bukan kali ke sana tuh, terabas grep terus hilang ke sana. Nanti ada rombongan lagi, terus lagi dari sisi yang lain kayak orang pakai pakaian santri, tapi buka baju begitu ya. Sininya pakai celana kayak komplek orang-orang dulu, kadang-kadang pakai ketu kayak gitu, Bib. Berapa orang ke sana wirawiri kayak gitu. Nah, lama-lama di mana kok kenapa suami berarti suaminya jadi kan dia gak takut, dia bukan penakut sebenarnya, orang dia adanya penasaran. Ya orang nggak serem kayak gitu kata suami, cuman kan aneh saat itu juga dia nggak bisa berpikir bahwa kok masa ada Belanda, kok bisa ada tahun sekian kok ada kayak gini, adanya dia tuh mau merhatiin kayak gitu. Nah di titik tertentu ada suara letusan itu yang dia pengen lari, jadi ada apa ya, kecenderungan orang kalau ada misalnya ada suara kayak gitu kan pengennya kaget terus pengen lari, itu dia nggak bisa, kayak kekunci posisinya berdiri semakin mendekat, berarti berapa langkah dari ini rumah belakangnya itu, Bib. Tapi di dekat pohon mangga di sana masih, sekarang pohon mangganya juga masih ada. Dia di sana menyaksikan kayak dia awalnya ngelihat kayak serombongan pasukan kayak gitu, terus lengkap bersenjata lengkap kayak gitu, dia sedap kayak gitulah. Terus ada kaum pribumi tapi yang kayak golongan hitam yang mendukung mereka gitu lebih, ada kepala pasukannya juga, mereka kayak ngurung begitu. Nah terus yang dikurung apa kelihatan nggak kelihatan, tapi tahu-tahu mereka dengar teriakan kayak orang banyak di situ lah, teriakan orang-orang banyak di situ. Itu kejadian lama tapi mata saya kayak dibikin gelap sama sekali. Yang dengar itu ada suara teriakan seperti yang malam-malam sebelumnya dia dengar, suara anak kecil nangis, suara anak-anak kecil yang benar-benar kesakitan, teriakan orang dewasa, suara letusan dar kayak gitu, suara benturan senjata tajam ding kayak gitu, Bib. Tapi nggak dilihat sama sekali, adanya cuma takut kayak gitu. Tapi dia mau bangun nggak bisa, dia nggak mau bangun sama sekali, nggak bisa. Dia berdiri tapi mau lari masuk ke dalam rumah itu nggak bisa. Nah saat kayak gitu sepertinya kayak seolah-olah ini peperangan itu selesai, lagi menjelang selesai, dan masih ada sayup-sayup agak kejauhan itu masih terdengar, Bib. Tapi dia melihat beberapa pasukan ini ya, VOC itu menyeret seorang laki-laki, Bib. Jadi dia itu jelas sudah parah banget, berdarah-darah, ada kayak kena bacokan, kenapa, tapi masih hidup. Diseret, benar-benar diseret oleh pasukan tersebut, diseret begitu dengan ucapan-ucapannya mungkin kalau tak bahasain di TV, "Verdomso" apa dan lain-lain, seperti itulah. Itu diseret-seret di depannya suaminya, di depan suami saya, tapi kayak mereka nggak peduli ada suami saya kayak gitu loh, kayak dia diliatin di dimensi lain, kayak nonton TV gitu kayak gitu. Iya kayak nonton TV seperti itu. Dia tuh pengen cuman bisa ya Allah kayak gitu, suaminya cuman bisa kayak gitu, Bib. Itu nggak lama berhenti di bawah pohon, itu pohon rindang tapi dia nggak detail nyebutnya pohon apa. Ternyata udah diseret-seret begitu, satu menghunus ini, Bib, kayak pedangnya atau samurainya itu langsung di depan matanya si ini suaminya Bu Ayu, Bib. Makanya cepet lari gitu. Itu dia itu nggak bisa lari sama sekali, tapi pada saat dia itu bisa lari ketika
tes nggak lama itu si Lahir Ketebas itu jelas-jelas orang sini gitu ya, pribumi kayak murid sebuah pesantren lah kayak gitu, Ketebas begitu, itu ada suara apa soal gini, ngomongnya gini, itu dulu seperti itu ngomongnya gitu, kayak film ini sekian kayak gitu loh. Dulu seperti itu, ada omongan seperti itu, tapi dari seorang tua nggak tahu cenderungannya di mana. Tapi setelah ada ucapan itu di depan itu kayak biasa lagi. Nah di situ baru bisa lari, Bib. Bisa lari. Akhirnya kan nyambung begini, ketika di situ teman-teman ini ada channel ya, Nilas Luhur, ada aku juga, ada Mas Doi Protuing, Mas Wandu, ini yang bikin Mas Jam juga dulu ya. Kita ada penelusuran pernah tertangguhkan sampai 2 bulan. Jadi trilogi. Di situ adalah makam Mbak Gebang. Jadi cikal bakal orang situ lah ya. Ya maksudnya pribumi ada, tapi ini seorang penyiar asalnya dari Cirebon sana, masih keturunan apa namanya kerabat istana. Dia itu bangun pesantren di situ, Bib. Dan banyak murid yang dibawa dari sana, yang kita lihat secara batin gitu loh. Itu punya murid di sana dari kaum pribumi situ. Kemudian apa mereka kan kalau misalnya kaum muslimin semua agama mungkin ya akan kesetaraan hak, tentang ya namanya kita juga ketenangan diajarkan seperti itu kan, hak untuk pendidikan, untuk yang lain-lain. Ini pasti akan mengganggu apa propagandanya VOC waktu itu, Bib. Kayak gitu loh, dia kan nggak pengen, dia kan berbenturan sama sekali. Ini adalah sebuah penghalang untuk VOC. Akhirnya dia harus di bumi hanguskan. Nah ini melalui orang dalam, tapi ada ceritanya lagi. Ini dulu di backup sama seseorang. Jadi Mbah Gebang itu atau Syekh Gebang itu ditameng oleh seorang ahli bela diri, oleh seorang ahli batin Linui, itu masih keturunan Singosari. Itu muridnya beliau. Tapi muridnya ini yang dihabisi dulu karena ini sakti mandraguna, punya ilmu yang luar biasa lah. Ini nggak bisa diperangi lewat fisik. Akhirnya melalui apa namanya politiknya mereka, melalui orang dalam, itu istrinya diiming-imingi harta dan lain-lain, akhirnya meninggal diracun. Meninggal diracun, kemudian si ini bisa ditumpas karena udah meninggal, itu kan berarti perlindungannya Mbak Gebang udah nggak ada. Nah itu saat itulah di bumi hanguskan. Itu di situ adalah tempat pembantaian satu warga penuh di situ, semua warga yang ada di situ, dan juga murid-murid santri serta ini yang tadi Mbak Gebang itu. Memang ke zaman VOC zaman dulu ya. Zaman dulu tahun sekitar 1600-an. Ini dipercaya atau enggak, ini pendapat kami yang kami lihat, benar-benar yang kelihatan dalam batin itu anak kecil aja, Bib. Ada yang kayak gitu loh, sampai kayak gitu. Itu jadi kenyataan mereka apa? Mereka itu bakal jadi cikal bakal perjuangan berikutnya gitu. Jadi nggak ada tersisa. Semua itu bantai semua gitu loh. Yang berhasil meloloskan diri memang nampak, tapi nggak tahu ini bisa lolos terus menghubungi kaum yang lain. Yang jelas saat pembantaian itu jadi cikal bakalnya pemberontakan yang lebih kencang dari kalangan pribumi. Sekejam itu gitu loh. Dan ya mulai kaum muslimin waktu itu bersatu buat melawan ini kecaman VOC waktu itu. Kalau memang ini bukan lebih-lebihkan, kita yang melihat di sesi saat itunya, tas nggak pandang bulu, yang lagi hamil, yang lagi semua tuh, bukan ini, Bib. Ngeri banget waktu itu, Bib. Kita cuma bisa ngelihat tangis, Bib. Dan ini dibahas komplit akhirnya semalam alhamdulillah. Ini kan tayang di tanggal berapa ini, Bib? Ini tanggal berapa? 30 ya? Tanggal 30 sekarang. 30. Iya, mungkin kalau teman-teman mantengin nyimak Nilas Luhur, akan komplitnya akan ini ada di mungkin beberapa hari yang akan datang. Channel Nilas Luhur itu judulnya trilogi apa ya? Trilogi sesepuh lah, trilogi sesepuh desa gitu. Itu komplit banget tayangan di sana. Dan semalam kami baru ngetek, gangguannya luar biasa banget. Gitu. Itu jelas banget di tayangan pun ops banyak banget. Itu aja, Bib, ceritanya, Bib.
Sayang saya nggak ikut ya, saya penasaran juga. Asli. Nyimak aja Bib. Oke. Yang pasti berarti beberapa orang tersebut yang mengalami gangguan tadi ya diganggu sosok itu yang lain ada retrocognition kayak kembali ke masa lalu. Yang satunya lagi ini gangguan makhluk yang ibu itu juga ada hubungannya sama hal tersebut gitu. Mungkin dia korban atau apa nggak tahu. Allah alam. Oke. Makasih Mas Ayung ceritanya. Saya udah langsung nyimak langsung dan tetap saya balikin buat opening closing Mas Ayung juga. Oke, kalian mau bahas apa? Baik, ini tadi cerita yang agak susah kalau untuk diucapkan oleh saya pribadi karena memang ini kaitannya sama masa lalu, sangat sensitif. Dan nggak semua orang meyakini kecuali memang benar-benar sejalan, sepaham, sepenglihatan waktu itu ya, Bib. Tapi bisa diakumulasi dari orang-orang yang menyaksikan dan mengalami kayak gitu, itu mengarah ke situ semua, benar-benar mengarah ke situ semua. Semoga cerita ini, kisah ini bisa ada hal baik yang bisa disampaikan juga, Bib. Dan kita sudahi, ketemu lagi di sesi ngobrol berikutnya. Semoga kita yang lagi dalam keadaan sehat selalu diberi kesehatan, segera diberi kesehatan, dan yang lagi sehat selalu dijaga kesehatannya, murah rezeki juga. Itu sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.